Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Nugrah dengan NIM H0712510055 dari program studi sistem informasi kelas pengantar sistem informasi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang berjudul peran Internet of Things atau IoT dalam pengembangan sistem informasi modern, studi kasus Smart Campus berbasis IoT. Saat ini, perkembangan teknologi digital berlangsung sangat cepat. Hampir semua aktivitas kita sudah menggunakan internet, mulai dari belajar, berbelanja, berkomunikasi hingga menggunakan beberapa perangkat pintar dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi semakin terintegrasi dalam kehidupan, dan salah satu teknologi yang berkembang adalah Internet of Things atau IoT. Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat saling berhubung melalui internet dan dapat mengirim pesan dan menerima data secara otomatis. Namun data yang dihasilkan itu belum tentu bermanfaat dan data tersebut perlu diolah. Dari situlah sistem informasi memiliki peran penting sebagai pengelola data dan agar data yang dihasilkan itu bernilai positif. Dan melalui presentasi ini saya akan membahas konsep IoT, hubungannya dengan sistem informasi, penerapannya pada Smart Campus, serta peran mahasiswa sistem informasi dalam pengembangan teknologi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya atau gambaran awalnya, itu saya sesuaikan dengan slide PowerPoint saya. Di slide selanjutnya, itu merupakan pendahuluan dan konsep dasar. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kenapa sih teknologi ini menjadi sangat penting di era digital. Saat ini tuh hampir semua organisasi termasuk kampus mulai beralih dari proses manual menjadi proses yang lebih otomatis. Misalnya absensi yang sebelumnya menggunakan tanda tangan kini dapat dilakukan dengan kartu RFID, QR code atau pengenalan wajah. Data kehadiran itu langsung tersimpan dalam sistem sehingga lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau. Inilah salah satu bentuk transformasi digital, yaitu perubahan dari proses manual menjadi proses yang memanfaatkan teknologi. Lalu, apa itu IoT? IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, kamera, atau perangkat elektronik lainnya dapat saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis. Sebagai contoh, sensor suhu yang dipasang di ruang kelas dapat mengukur kondisi ruangan secara berkala. Data yang ada kemudian dikirim ke server dan ditampilkan di dashboard pihak kampus yang dapat memantau kondisi ruangan secara real time tanpa harus datang langsung. Namun perangkat IoT itu bertugas untuk mengumpulkan data dan mengirimkan data agar data tersebut menjadi informasi yang bernilai positif dan bermanfaat. Di situ dibutuhkan sistem informasi. Sistem informasi berfungsi mengolah, menyimpan, dan menyajikan data sehingga data yang digunakan itu sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, misalnya dari data pengguna listrik atau tingkat kehadiran mahasiswa. Jadi hubungan keduanya itu sangat erat. IoT menghasilkan data dan sistem informasi yang mengubah dan mengolah data tersebut. Dan kombinasi ini menjadi dasar sebagai konsep awal dalam Smart Campus yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Hubungannya, dan di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan IoT dengan sistem informasi. Setelah memahami pengertian IoT dan sistem informasi, di slide ini ditampilkan alur kerja sederhana mulai dari data dikumpulkan hingga menjadi informasi yang dapat digunakan. Pada proses pertama yaitu dimulai dari sensor. Sensor bertugas mendeteksi kondisi lingkungan, misalnya suhu ruangan, ketersediaan tempat parkir, atau keberadaan seseorang di dalam ruangan. Data yang diperoleh kemudian dikirim melalui internet menuju cloud server. Cloud berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus pemrosesan data, sehingga dapat diakses kapan saja. Kemudian selanjutnya data disimpan dalam database. Penyimpanan ini penting karena data dapat digunakan untuk membuat laporan maupun melakukan analisis.
Setelah itu, sistem informasi melakukan perannya. Data yang ada di database diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, misalnya dalam bentuk grafik, tabel, ataupun dashboard. Sebagai contoh, pada Smart Campus, data dapat dashboard itu dapat menampilkan suhu setiap ruang kelas, jumlah tempat parkir, penggunaan listrik, dan lain-lain. Informasi ini yang membantu pihak kampus. Jadi dapat disimpulkan bahwa IoT berfungsi untuk mengumpulkan data, sedangkan sistem informasi mengolah data tersebut menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem IoT berbasis sistem informasi. Strukturnya itu dimulai dari sensor yang mengumpulkan data dari lingkungan, kemudian data dari sensor diterima oleh microcontroller, kemudian data dikirim ke cloud server lalu disimpan di dalam database agar dapat dikelola dan digunakan ketika diperlukan. Kemudian tahap berikutnya adalah pengolahan data oleh sistem informasi. Data yang sebelumnya masih berupa angka diubah menjadi informasi yang mudah dipahami melalui website atau aplikasi mobile. Sebagai contoh, administrator kampus dapat membuka dashboard untuk melihat kondisi ruang kelas, penggunaan listrik, atau ketersediaan tempat parkir secara langsung. Bagi mahasiswa sistem informasi, peran utama bukan hanya memahami perangkat IoT-nya, tetapi juga merancang database, membangun aplikasi, mengembangkan dashboard, serta memastikan informasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Jadi setiap komponen itu memiliki tugasnya masing-masing. Sensor mengumpulkan data, microcontroller mengirimkan data, cloud dan database menyimpan data, sedangkan sistem informasi mengolahnya menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Kemudian dalam studi kasus Smart Campus berbasis IoT, Smart Campus itu konsep kampus yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya IoT untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, keamanan, dan kenyamanan seluruh aktivitas akademika. Salah satu contohnya itu smart parking, ataupun smart attendance, atau absensi pintar yang tadinya menggunakan tanda tangan, sekarang itu menggunakan QR code, identifikasi wajib maupun RFID. Contoh yang lainnya itu bisa saja smart classroom, smart energy monitoring untuk memantau penggunaan listrik setiap gedung, ataupun yang paling penting itu smart security yang memadukan antara CCTV, sensor gerak, dan alarm untuk meningkatkan keamanan lingkungan kampus. Nah, di slide selanjutnya mengenai peran mahasiswa sistem informasi dalam pengembangan smart campus. Setelah melihat penerapan smart campus, muncul pertanyaan, apa peran dari mahasiswa sistem informasi dalam pengembangan teknologi tersebut? Banyak orang menganggap IoT itu hanya berkaitan dengan sensor atau perangkat elektronik, padahal keberhasilan sebuah sistem IoT itu sangat bergantung pada bagaimana data yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik. Dari sinilah peran mahasiswa sistem informasi. Peran pertamanya yaitu menganalisis kebutuhan sistem, yaitu memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna sebelum sistem dibangun. Peran selanjutnya yaitu merancang database agar seluruh data itu disimpan dalam tempat yang aman. Kemudian mengembangkan dashboard yang merupakan tampilan yang akan berinteraksi dengan pengguna. Selain itu, berperan juga dalam mengintegrasikan data IoT dengan aplikasi. Kemudian, peran yang lainnya yaitu melakukan analisis data. Jadi dapat disimpulkan bahwa lulusan sistem informasi berperan sebagai penghubung antara teknologi dan kebutuhan organisasi. Kita memastikan data yang dihasilkan perangkat IoT itu benar-benar memberikan manfaat melalui pengelolaan data, pengembangan aplikasi, dan penyajian informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, di slide selanjutnya itu membahas mengenai manfaat integrasi IoT dengan sistem informasi. Setelah membahas penerapan Smart Campus dan peran mahasiswa sistem informasi, selanjutnya kita akan melihat manfaat dari integrasi IoT dengan sistem informasi. Pertama, manfaatnya itu pastinya data yang tersedia itu ditampilkan secara real time. Artinya informasi dapat diperoleh saat itu juga tanpa harus menunggu proses pencatatan manual. Misalnya
Setiap ruang itu dapat dipantau langsung melalui dashboard sehingga jika terjadi masalah dapat segera ditanggulangi. Manfaat yang kedua, monitoringnya itu lebih efisien. Dengan adanya IoT, petugas tidak perlu lagi memeriksa setiap kelas atau setiap lokasi secara langsung, tapi bisa melalui dashboard. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat berjalan secara otomatis seperti absensi digital, pemantauan ruang kelas, atau sistem parkir pintar. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional. Kemudian, mengurangi human error karena semuanya sudah dikumpulkan secara otomatis. Hasilnya, informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Kemudian, manfaat lainnya itu mendukung analisis data dan mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berdasarkan data yang valid. Jadi, integrasi IoT dengan sistem informasi bukan hanya membuat teknologi menjadi lebih modern, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan satu organisasi. Kemudian, setelah membahas mengenai manfaat, pasti ada juga tantangan implementasi dari hal tersebut. Contohnya, tantangan yang pertama adalah keamanan cyber, karena semuanya berbasis teknologi yang berhubung ke internet. Jadi selalu ada risiko mengenai serangan cyber. Dan sistem keamanan harus dirancang dengan baik agar data dan perangkat tetap terlindungi. Kemudian yang kedua adalah privasi data. Karena beberapa perangkat IoT itu mengumpulkan data yang bersifat sensitif seperti data wajah pada sistem face recognition. Kemudian sangat bergantung pada koneksi internet. Jadi kalau jaringan mengalami kendala, proses pengiriman data juga terkendala. Kemudian biaya implementasi karena menggunakan banyak perangkat, jadi investasi yang dibutuhkan itu cukup besar. Kemudian tantangan dalam integrasi dengan sistem yang sudah ada. Jadi sistem yang lama itu harus diusahakan tidak bentrok dengan sistem yang baru. Kemudian pemeliharaan dan skalabilitasnya harus betul-betul dipastikan bahwa sistemnya itu mampu menangani peningkatan jumlah data. Kemudian masa depan IoT dan sistem informasi. Setelah membahas manfaat dan tantangan, kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi ini di masa depan. Sering berkembangnya transformasi digital, IoT diperkirakan akan semakin banyak diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Namun, hal itu tidak akan bekerja sendiri, melainkan terintegrasi dengan berbagai teknologi lain. Yang pertama, ada AI, atau Artificial Intelligence. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT tidak hanya disimpan, tetapi juga dianalisis secara otomatis menggunakan AI. Yang kedua adalah machine learning, yang memungkinkan sistem belajar dari data yang terus bertambah. Selain itu ada cloud computing, big data, edge computing, digital twin, dan bisa saja peluang karir bagi mahasiswa lulusan sistem informasi itu juga semakin luas, seperti bisa menjadi sistem analis, business analis, data analis, IT konsultan, IT project manager, digital transformation spesialis juga bisa. Jadi masa depan IoT itu bukan hanya tentang perangkat yang semakin canggih, tetapi juga tentang bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik. Untuk kesimpulan, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan dari Internet of Things sampai ke bagaimana Internet of Things dan sistem informasi itu ke depannya, dapat saya simpulkan bahwa penerapan konsep ini pastinya memiliki banyak sekali manfaat, dan yang bisa saya sampaikan bahwa IoT itu hanya menghasilkan data, sistem informasi mengubah data menjadi informasi, dan informasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dan sebagai mahasiswa program studi sistem informasi,
Kita memiliki peran penting dalam merancang database, mengembangkan aplikasi, membuat dashboard, menganalisis data, serta menghasilkan informasi. Karena IoT itu merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan data dan mengirimkan data. Tetapi jika data tersebut tidak akan memberikan manfaat jika tidak diolah dengan baik. Jadi, sistem informasi hadir untuk memberikan solusi yang paling pas dengan perannya, yaitu mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan itu tadi contoh penerapannya itu pada Smart Campus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.